Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan proyek kecerdasan buatan dengan judul Prediksi Nilai Ujian Siswa dengan Neural Network. Proyek ini merupakan studi kasus regresi berbasis kebiasaan belajar siswa yang kami kerjakan menggunakan pendekatan multilayer perceptron dengan library keras dan TensorFlow. Tim kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Iqbal Ramadan dengan NIM 2411653, Muhammad Rafiq Hidayah dengan NIM 2416090, dan Afriansyah Maulana Rizky saya sendiri dengan NIM 241169096. Sebagai gambaran awal, sebelum masuk pembahasan, kami tampilkan 3 angka kunci dari proyek ini. Pertama, dataset yang kami gunakan berjudul Student Habit versus Academic Performance berisi 1000 baris data siswa. Kedua, setelah melalui proses encoding terhadap variabel kategorikal, dataset ini menghasilkan 18 fitur yang menjadi input model. Ketiga, model neural network yang kami bangun berhasil mencapai performa akhir dengan R kuadrat sebesar 0,81. Artinya, model kami mampu menjelaskan sekitar 81% variasi nilai ujian siswa hanya dari pola kebiasaan sehari-hari mereka. Angka-angka inilah yang akan kami bedah lebih detail pada slide berikutnya. Baik, kita masukkan ke bagian pertama dari presentasinya, yaitu deskripsi kasus. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan masalah apa yang kami angkat dalam proyek. Mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan, serta apa target dan luaran kontrak yang ingin kami capai melalui pembangunan model ini. Masalah yang kami angkat dalam proyek ini adalah bagian bagaimana memprediksi nilai ujian dan atau exam skor seorang siswa berdasarkan kebiasaan sehari-harinya. Kami menggunakan dataset student habit performance yang berisi berbagai variabel kebiasaan siswa. Di antaranya jam belajar per hari, jam bermain media sosial, jam menonton Netflix, dan jam tidur. Pola makan, usia, gender, kondisi mental, hingga tingkat partisipasi siswa. Setelah melalui proses one-hot encoding untuk mengubah variabel kategori menjadi numerik, dataset ini menghasilkan total 18 fitur yang siap diolah oleh model. Perlu kami tegaskan bahwa ini adalah masalah regresi, bukan klasifikasi. Karena target yang kami prediksi yaitu exam score berupa angka kontinu pada rentang 0 sampai 100, bukan berupa kategori atau label distrik. Oleh karena itu, seluruh pendekatan model matriks evaluasi dan arsitektur yang kami gunakan disesuaikan untuk kasus regresi. Mengapa masalah ini penting? Secara singkat, ada 4 alasan utama yang akan kami jelaskan lebih rinci pada slide berikutnya, yaitu terkait identifikasi faktor penentu presentasi akademik, deteksi dini risiko akademik siswa, dasar pengambilan kebijakan dan atau rekomendasi, serta relevansi topik ini dengan era digital saat ini, di mana siswa banyak menghabiskan waktu untuk media sosial dan platform streaming. Pada slide ini, kami menjabarkan 4 alasan mengapa masalah prediksi nilai ujian berbasis kebiasaan siswa ini penting untuk diselesaikan. Yang pertama, identifikasi faktor penentu. Dengan model ini, kami bisa mengetahui kebiasaan mana yang benar-benar mempengaruhi nilai ujian siswa berdasarkan data, bukan sekedar asumsi dan intuisi. Ini penting karena sekolah maupun orang tua seringkali berasumsi tentang faktor yang mempengaruhi nilai anak tanpa bukti kuantitatif yang jelas. Kedua, deteksi dini risiko akademik. Karena model biasa memprediksi nilai ujian dari pola kebiasaan sehari-hari, sekolah berpotensi mengidentifikasi siswa yang berisiko mendapatkan nilai rendah sebelum ujian benar-benar berlangsung. Sehingga intervensi seperti bimbingan belajar atau konseling bisa dilakukan lebih awal. Ketiga, dasar kebijakan dan rekomendasi. Hasil analisis kami bisa menjadi dasar rekomendasi praktis, misalnya seberapa besar dampak mengurangi jam media sosial terhadap potensi kenaikan nilai ujian, sesuatu yang sulit diukur hanya dengan intuisi semata. Dan yang terakhir, relevansi di era digital. Dengan meningkatkan waktu yang dihabiskan siswa untuk media sosial dan streaming seperti Netflix, proyek ini membantu mengkuantifikasi secara nyata seberapa besar pengaruh hiburan digital terhadap produktif belajar siswa, yang sangat relevan dengan kondisi belajar generasi saat ini. Tujuan umum dari proyek kami adalah membangun model neural network atau deep learning yang mampu memprediksi nilai ujian siswa secara akurat berdasarkan data kebiasaan sehari-hari. Ada 4 target atau luaran konkret yang ingin kami capai. Yang pertama, model prediksi yang teruji. Kami membangun model sequential neural network dan arsitektur Denza
yang terdiri 128, 64, 32 hingga 1 neuron output yang dilatih selama 300 outputs dan berhasil mencapai R kuadrat sebesar 0,812. Yang kedua, evaluasi kuantitatif. Kami mengukur performa model dengan 3 matriks utama, yaitu MAE sekitar 5,85, RMSE sekitar 7,28, dan R kuadrat sekitar 0,81. Ketiga matriks ini akan kami bahas lebih dalam makna pada bagian hasil dan analisis. Ketiga, visualisasi hasil. Kami menyajikan grafik loss selama streaming, scatter plot aktual versus predicted, dan heatmap, kolerasi antara fitur untuk memvalidasi performa model secara visual. Dan yang terakhir, insight berbasis data. Dari seluruh proses ini, kami ingin menghasilkan rekomendasi praktis mengenai kebiasaan mana yang paling berdampak terhadap nilai ujian siswa, yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi siswa maupun pendidikan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua presentasi, yaitu algoritma yang digunakan. Di bagian ini, kami akan menjelaskan pipeline lengkap dari proyek kami, mulai dari input data hingga output akhir, cara kerja algoritma neural network secara matematis, serta alasan mengapa kami memilih pendekatan multilayer perseptron untuk kasus ini. Slide ini menampilkan diagram pipeline algoritma kami secara keseluruhan dari input hingga output yang terdiri dari 6 tahap utama. Tahap pertama adalah input dataset, yaitu file CSV berisi kebiasaan siswa dengan 1000 baris dan 16 kolom yang kami muat langsung dari Google Drive. Tahap kedua adalah pre-processing yang mencakup penghapusan kolom yang tidak relevan, one hot encoding untuk data kategorikal, pembagian data training dan testing dengan rasio 60:40, serta standarisasi fitur menggunakan standar scaler. Tahap ketiga dan keempat adalah pembangunan model dan proses training, di mana kami menggunakan arsitektur dense 128-6321 dengan dropout, dioptimasi menggunakan ADAM, loss function, MSE, dan dilatih selama 300 epoch. Tahap kelima dan keenam adalah evaluasi dan output, di mana kami menghitung metrik MAE, MSE, RMSE, dan R kuadrat pada data test, kemudian menghasilkan visualisasi serta prediksi akhir. Pipeline inilah yang menjadi kerangka kerja keseluruhan proyek kami, dan akan kami rinci satu persatu pada slide-slide berikutnya. Pada saat ini, kami merinci setiap tahapan pipeline secara lebih teknis dalam bentuk table sesuai dengan yang kami tulis pada notebook. Tahap input. Kami membaca file CSV, menampilkan 10 baris data teratas untuk pengecekan awal, lalu memeriksa informasi struktur data dan keberadaan missing value. Tahap preprocessing, kami menghapus kolom student ID karena tidak relevan sebagai fitur prediktif, melakukan one hot encoding menggunakan fungsi get dummies dari Pandas untuk mengubah data kategorikal menjadi numerik, membagi data menjadi 60% training dan 40% testing menggunakan train test split dengan random state 42. Lalu menstandarisasi seluruh fitur numerik menggunakan standar scaler agar training neural network lebih stabil. Tahap membangun model, kami menyusun arsitektur sequential yang terdiri dari DENS 128 neuron dengan aktivasi ReLU, dilanjutkan dropout 0,2, DENS 64 neuron dengan ReLU, dropout 0,2 lagi dengan DENS 32 neuron dengan ReLU, dan diakhiri DENS 1 neuron sebagai output tanpa aktivasi. Tahap training, model dikompilasi dengan optimizer ADAM menggunakan learning rate 0,001, loss function, mean square error, dan metrik tambahan mean absolute error. Model dilatih selama 300 epoch dengan batch size 32 serta 20% dari data training disisihkan sebagai validation set. Tahap evaluasi, kami memprediksi data X-test lalu membandingkan dengan Y-test menggunakan 4 metrik yaitu MAE, MSE, RMSE, dan R kuadrat. Tahap output, hasil akhir berupa nilai prediksi ujian, grafik loss training, scatter plot actual versus predicted, dan heat map korelasi antar fitur. Sekarang kami akan menjelaskan cara kerja algoritma secara lebih matematis. Model yang kami gunakan adalah multilayer perceptron atau MLP, yaitu jenis feed forward neural network yang cocok untuk kasus regresi. Arsitekturnya adalah input dengan 18 fitur, kemudian masuk ke DENS 128 neuron dengan aktivasi ReLU, lalu DENS 64 neuron dengan ReLU,
kemudian dance 32 neuron dengan ReLU, dan diakhiri output dance 1 neuron dengan aktivasi linear. Proses forward propagation pada setiap neuron terdiri dari dua langkah. Langkah pertama adalah kombinasi linear, yaitu menjumlahkan seluruh input dikalikan bobotnya masing-masing, ditambah bias secara matematis ditulis Z sama dengan sigma W dikali Si ditambah B, atau dalam notasi metrik Z sama dengan Wx ditambah B. Di sini Xi adalah nilai input dari neuron sebelumnya. Wi adalah bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh input tersebut. B adalah bias dan Z adalah hasil kombinasi linear sebelum melewati fungsi aktivasi. Langkah kedua adalah aktivasi ReLU. Untuk hidden layer, yaitu A sama dengan ReLU dari Z atau max antara 0 dan Z, fungsi ReLU ini penting karena memungkinkan model menangkap hubungan non-linear antara kebiasaan siswa dan nilai ujian. Tanpa fungsi aktivasi non-linear seperti ini, tumpukan layer dance sebanyak apapun hanya akan setara dengan satu regresi linear biasa. Sementara itu, pada output layer kami menggunakan fungsi linear tanpa aktivasi tambahan, yaitu Y sama dengan WOT dikali A32 ditambah BOT. Ini sesuai untuk kasus regresi karena target kami exam score adalah nilai kontinu tanpa batasan probabilitas kelas seperti pada kasus klasifikasi. Selanjutnya, kami menjelaskan bagaimana model kami belajar dari data. Pertama, terkait dropout sebagai teknik regularisasi secara matematis dituliskan A drop sama dengan A dikali M, di mana MI mengikuti distribusi Bernoulli dengan probabilitas 1 dikurangi P. Secara sederhana, pada setiap batch training, 20% neuron dimatikan secara acak dengan tujuan agar model tidak terlalu bergantung pada neuron tertentu sehingga bisa menggeneralisasi lebih baik ke data baru. Kedua, loss function yang kami gunakan adalah mean square error atau MSE. Dirumuskan sebagai rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai asli YI dan nilai prediksi YI. Alasan kami menguadratkan selisih ini adalah agar error yang besar dihukum lebih berat dibanding error kecil, dan agar fungsi loss ini tetap differentiable atau bisa diturunkan, yang diperlukan untuk proses optimisasi. Ketiga, backpropagation, yaitu proses menghitung gradient loss terhadap setiap bobot menggunakan aturan rantai atau chain rule. Turunan MSE terhadap W dihitung melalui turunan MSE terhadap Y dikali turunan Y terhadap A dikali turunan A terhadap Z dikali turunan Z terhadap W. Proses ini dihitung mundur mulai dari output layer menuju input layer. Itulah sebabnya disebut backpropagation. Keempat, optimizer. Yang kami gunakan adalah ADAM atau Adaptive Moment Estimation, yang memperbarui bobot dengan rumus W pada iterasi T plus 1 sama dengan W pada iterasi T dikurangi eta dikali M topi dibagi akar dari V topi ditambah epsilon. ADAM ini menggabungkan konsep momentum dan adaptive learning rate. Dengan learning rate eta yang kami set sebesar 0,01, kami memilih ADAM karena lebih stabil dan lebih cepat convergent dibandingkan optimizer SGD konvensional, terutama untuk dataset berukuran menengah seperti yang kami gunakan. Pada slide ini, kami jelaskan bagaimana proses training berlangsung selama 300 epoch. Dalam satu siklus training atau satu epoch, ada 3 langkah. Pertama, data training dibagi menjadi batch kecil dengan ukuran batch sebesar 32. Kedua, untuk setiap batch dilakukan forward pass untuk menghitung prediksi, kemudian dihitung loss menggunakan MSE, dilanjutkan backward pass untuk menghitung gradient. Dan terakhir bobot diperbarui menggunakan optimizer ADAM. Ketiga, setelah semua batch dalam satu epoch selesai diproses, model dievaluasi pada validation set yang merupakan 20% dari data training untuk memantau apakah model mengalami overfitting. Seluruh proses ini diulang sebanyak 300 kali, dan kurva loss yang dihasilkan menunjukkan tren belajar model, apakah masih terus membaik atau justru mulai overfitting. Setelah training selesai, kami melakukan evaluasi akhir pada data test yang sama sekali belum pernah dilihat oleh model selama training menggunakan dua metrik utama. Pertama, RMSE atau root mean square error, yaitu akar dari MSE yang kami hitung sebesar 7,28. Artinya, rata-rata kesalahan prediksi model sekitar 7,28 poin dari skala nilai ujian. Kedua, R kuadrat atau koefisien determinasi dirumuskan sebagai 1 dikurangi hasil bagi antara jumlah kuadrat selisih prediksi dengan jumlah kuadrat selisih terhadap rata-rata yang kami peroleh sebesar 0,81. Artinya,
model kami mampu menjelaskan 81% variasi nilai ujian siswa hanya dari fitur-fitur kebiasaan yang kami gunakan. Pada slide ini, kami menjelaskan 5 alasan mengapa kami memilih neural network berbasis MLP untuk kasus ini. Pertama, karena adanya hubungan non-linear, kami menduga efek jam belajar dan interaksi antar fitur lain tidak bersifat linear sederhana. Misalnya, bisa saja ada titik jenuh atau diminishing return pada jam belajar yang terlalu tinggi. Fungsi aktivasi ReLU pada MLP secara alami mampu menangkap hubungan non-linear semacam ini. Kedua, karena dataset kami memiliki 18 fitur campuran antara numerik dan kategorikal setelah encoding. Arsitektur berlapis dari 18 ke 64 ke 32 neuron memungkinkan model mempelajari representasi bertingkat, di mana layer awal menangkap pola sederhana dan layer selanjutnya mengkombinasikan menjadi pola yang lebih kompleks. Ketiga, ukuran data kami sebanyak 1000 baris tergolong memadai untuk MLP berukuran kecil hingga menengah. Meski bukan skala besar untuk deep learning pada umumnya, untuk menekan risiko overfitting pada dataset susulan ini, kami menambahkan dropout sebesar 0,2. Keempat, neural network lebih fleksibel dibanding model konvensional seperti regresi linear, karena tidak memerlukan asumsi kaku mengenai bentuk hubungan antara fitur dan target. Model belajar bentuk fungsinya langsung dari data. Kelima, dan yang terpenting, hasil empiris kami mendukung pemilihan algoritma ini. Dengan R kuadrat sekitar 0,81 dan RMSE sekitar 7,28, ini membuktikan bahwa model neural network yang kami bangun berhasil menangkap pola yang berguna dari data. Kita masuk ke bagian ketiga presentasi, yaitu hasil dan analisis model. Pada bagian ini, kami akan menampilkan bukti visual performa model, memberikan analisis ilmiah terhadap hasil yang diperoleh, membahas insight baru yang kami temukan, serta secara jujur mengungkapkan keterbatasan dari model yang kami bangun. Grafik pada slide ini menunjukkan perbandingan training loss dan validation loss selama 300 epoch. Terlihat bahwa loss dalam bentuk MSE menurun tajam pada epoch-epoch awal, lalu melandai seiring bertambahnya epoch. Training loss dan validation loss bergerak relatif berdekatan tanpa validation loss naik drastis di akhir training, yaitu menjadi indikasi bahwa model kami tidak mengalami overfitting yang parah. Meskipun tetap ada sedikit fluktuasi pada validation loss akibat ukuran dataset yang relatif kecil. Di sebelah grafik, kami tampilkan 4 metrik evaluasi akhir model pada data tes, yaitu MAE sebesar 5,85, MSE sebesar 52,95, RMSE sebesar 7,28, dan R kuadrat sebesar 0,812. Keempat angka ini menjadi dasar bagi kami untuk menilai apakah performa model sudah cukup baik, yang akan kami bahas lebih dalam pada slide analisis hasil. Slide ini menampilkan 2 visualisasi penting. Yang pertama adalah scatter plot antara nilai actual dan nilai predicted exam score. Titik-titik data pada plot ini mengikuti pola diagonal mendekati garis Y sama dengan X, yang menunjukkan bahwa prediksi model cukup dekat dengan nilai aslinya. Sekarang titik yang relatif rapat di sekitar garis diagonal ini konsisten dengan nilai R kuadrat sekitar 0,1 yang kami peroleh sebelumnya. Yang kedua adalah heat map relasi antar fitur. Dari heat map ini terlihat bahwa study hours per day atau jam belajar per hari memiliki korelasi paling kuat terhadap exam score, yaitu sebesar 0,83, korelasi yang sangat tinggi untuk data perilaku manusia. Sementara itu, social media hours dan Netflix hours sama-sama menunjukkan korelasi negatif ringan, yaitu minus 0,17 terhadap nilai ujian. Temuan inilah yang menjadi dasar insight utama kami pada slide berikutnya. Pertanyaan yang kami ajukan pada slide ini adalah, apakah hasil model kami sudah cukup baik? Jawaban kami adalah ya. Secara umum, model menunjukkan performa yang baik, namun dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan secara ilmiah, yang akan kami bahas pada slide berikutnya. Kami evaluasi ketiga metrik utama dalam bentuk tabel. Pertama, R kuadrat sebesar 0,812, kami nilai baik, karena untuk data perilaku manusia, R kuadrat di atas 0,8 sudah tergolong kuat. Data semacam ini biasanya memiliki noise yang tinggi akibat banyak faktor tak terukur seperti motivasi, kesehatan, atau kondisi psikologis harian. Sehingga R kuadrat yang mendekati sempurna justru tidak realistis untuk dicapai. Kedua, RMSE sebesar 7,28 kami nilai cukup baik. Karena pada skala nilai ujian 0 hingga 100,
error rata-rata sebesar 7,8 poin. Ini tergolong kecil atau sekitar 7% dari rentang skala penuh. Ketiga, MAS besar 5,85, konsisten dengan RMSE, dan menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi model kami tidak meleset jauh dari nilai aslinya. Kesimpulan singkat dari atas ini adalah kombinasi antara grafik loss yang relatif stabil, scatter plot yang rapat di sekitar garis diagonal, dan nilai R kuadrat di atas 0,8 secara keseluruhan menunjukkan bahwa model kami bekerja cukup baik untuk kasus regresi ini, meskipun belum sempurna. Pada slide ini, kami mencoba menjelaskan secara ilmiah mengapa model kami bisa mencapai hasil seperti yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Ada 4 poin yang kami bahas. Pertama, adanya prediktor dominan yang kuat. Study hours per day berkorelasi 0,83 dengan exam score, yang berarti sebagian besar variansi nilai ujian sebenarnya sudah bisa dijelaskan hanya dari satu variabel ini saja. Model neural network kami memanfaatkan sinyal kuat ini sebagai basis utama prediksi. Sementara fitur-fitur lain seperti media sosial, Netflix, dan kesehatan mental hanya memberikan korelasi tambahan yang lebih kecil. Inilah salah satu alasan utama mengapa R kuadrat bisa mencapai 0,81 meskipun arsitektur model kami relatif sederhana. Kedua, hubungan yang dipelajari model cenderung mendekati linear monoton karena prediktor utama yaitu jam belajar berkorelasi tinggi dan searah dengan target. Pola yang dipelajari model relatif sederhana, tidak serumit pola non-linear yang sangat kompleks. Ini menjelaskan mengapa scatter plot actual versus predicted membentuk pola diagonal yang cukup rapi. Ketiga, kami juga menemukan indikasi overfitting ringan dari grafik loss. Terlihat gap yang cukup persisten sepanjang 300 epoch antara training loss yang terus menurun hingga sekitar 25-30. Sementara validation loss stagnan di kisaran 65-75 dan tidak pernah benar-benar mendekati training loss. Ini adalah tanda klasik overfitting ringan hingga sedang, yang kemungkinan disebabkan oleh jumlah epoch yang relatif banyak untuk dataset sekecil ini, dan karena kami tidak menerapkan teknik early stopping. Keempat, kami juga mengamati adanya heterokedatitas nilai tinggi, yaitu sebaran prediksi yang melebar dan kurang presisi pada nilai ujian di atas 90. Bahkan ada prediksi yang overshoot melebihi 100. Ini terjadi karena output layer kami bersifat linear tanpa batas atas. Ditambah jumlah sampel siswa dengan nilai sangat tinggi memang lebih sedikit dalam dataset, sehingga model kurang terlatih dengan baik pada area ekstrim tersebut. Dari keseluruhan proyek ini, kami mendapatkan 5 insight utama. Pertama, jam belajar terbukti menjadi prediktor paling dominan dengan korelasi 0,83 terhadap nilai ujian. Ini menunjukkan bahwa konsistensi belajar harian jauh lebih berpengaruh dibanding faktor-faktor lain yang sering dianggap penting. Kedua, hiburan digital seperti media sosial dan Netflix memang berdampak negatif terhadap nilai ujian. Namun dampaknya relatif kecil, hanya sekitar minus 0,17. Ini menarik karena pengaruhnya ternyata tidak sebesar yang sering diasumsikan dalam wacana populer bahwa media sosial merusak nilai akademik. Ketiga, kesehatan mental siswa juga berperan cukup berarti. Dengan korelasi 0,32 terhadap nilai ujian lebih kuat dari sekedar faktor sekunder, sehingga kesejahteraan psikologis siswa sama pentingnya untuk dipantau, bukan hanya jam belajar semata. Keempat, kami juga belajar bahwa model non-linear seperti neural network tidak selalu menemukan pola tersembunyi yang eksotis. Pada kasus kami, pola dominan yang ditemukan justru relatif sederhana dan monoton. Semakin banyak belajar, semakin tinggi nilai. Ini menjadi insight metodologis bahwa kompleksitas model tidak menjamin insight yang rumit. Kadang hubungan dasarnya memang sederhana. Kelima, kami menyadari bahwa pre-processing data ternyata sama pentingnya dengan arsitektur model. Standarisasi fitur dan encoding kategorikal yang tepat terbukti krusial agar proses training berjalan stabil dan convergent dengan baik. Sebagai bentuk sikap ilmiah yang jujur, kami juga ingin mengungkapkan keterbatasan-keterbatasan dari model yang kami bangun. Pertama, model kami mengalami overfitting ringan. Terlihat dari gap antara training loss dan validation loss yang tidak menyempit selama 300 epoch. Kedua, kami tidak menerapkan early stopping maupun tuning hiperparameter secara sistematis, misalnya melalui grid search atau random search,
sehingga kombinasi parameter yang kami gunakan belum tentu optimal. Ketiga, output model kami tidak dibatasi ke rentang nilai yang valid, sehingga prediksi bisa overshoot melebihi 100 pada skala 0 sampai 100, yang secara logis tidak masuk akal untuk nilai ujian. Keempat, kami tidak membandingkan model neural network ini dengan model baseline yang lebih sederhana, seperti regresi linear atau random forest, sehingga sulit memastikan apakah kompleksitas neural network ini benar-benar diperlukan. Kelima, ukuran dataset kami hanya 1000 baris tergolong kecil untuk deep learning, di mana model tree based sering kali justru lebih stabil pada skala data seperti ini. Keenam, kami hanya menggunakan satu kali split train test sebesar 60/40 tanpa menerapkan k-fold cross validation, sehingga hasil metrik yang kami peroleh belum tentu representatif secara statistik. Ketujuh, kami juga menyadari bahwa korelasi bukanlah kausalitas. Temuan bahwa jam belajar berkorelasi kuat dengan nilai ujian tidak membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung, karena bisa saja ada faktor lain seperti motivasi intrinsik yang mempengaruhi keduanya sekaligus. Kedelapan, sebagai model black box, neural network memiliki interpretability yang terbatas, tidak seperti regresi linear yang koefisiensinya bisa langsung diinterpretasi secara eksplisit. Kita sekarang akan mulai berpindah ke bagian kode Google Colab-nya. Yang pertama, kami di sini mengimport beberapa library seperti Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data, NumPy yang digunakan untuk operasi matematika dan array, sklearn, model selection untuk train test split yang membagi data antara training dan testing, ada sklearn preprocessing yang mengimport one hot encoder yang membuat data yang tipenya itu kategori menjadi numerik. Kemudian ada sklearn preprocessing import standard scalar yang berguna untuk menormalisasi yang mengubah setiap fitur sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian ada tensorflow.keras.models yang mengimport sequential yang untuk membangun layer. Selanjutnya ada tensorflow.keras.layers yang mengimport dense dan dropout untuk yang dimana dense itu merupakan layer yang seluruh neuron saling terhubung atau fully connected, sedangkan dropout digunakan untuk mengurangi overfitting dengan menonaktifkan sebagian neuron secara acak selama proses pelatihan. Kemudian ada tensorflow.keras.optimizer, kita mengimport Adam. Adam ada berguna untuk memperbarui bobot atau weight selama proses training agar error semakin kecil. Kemudian ada import MAE, import MSE, import R kuadrat, dan mengimport matplotlib.pyplot untuk memvisualisasikan suatu data tersebut. Baik, kami di sini mengupload datanya dan mendownload datanya itu lewat Kaggle dan ditaruh di Google Drive. Jadi di sini kita di Google Colab-nya mengimport melalui Google Drive. Kemudian kode berikutnya ini df sama dengan pd.read.csv. Nah, ini digunakan untuk membaca dataset yang berupa CSV tipe filenya. Nah, di sini ada tampil datanya ya, ada student ID, age, gender, study hour per day, social medal hour, dan seterusnya. Ada di sini. Kemudian kita kode selanjutnya ada df-head, df-info, df-describe, df-is-null. Nah, itu berguna untuk yang pertama df-head. Df-head ini untuk melihat baris-baris pada dataset yang tujuannya adalah memastikan data itu berhasil dibaca dengan benar serta mengetahui struktur data seperti nama kolom, isi setiap kolom, dan contoh nilai yang terdapat pada dataset. Kemudian ada df-info. Nah, df-info ini digunakan untuk mengetahui informasi umum mengenai dataset. Dari kode ini dapat dilihat jumlah baris dan kolom,
tipe data dari setiap atribut, serta jumlah data yang tidak kosong atau non-null. Oke. Selanjutnya dfDescribe. Kode ini digunakan untuk melihat deskriptif dari atribut numerik. Statistik yang ditampilkan meliputi jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan nilai maksimum. Kemudian dfIsNull.sum. Nah, ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Oke. Kemudian selanjutnya ada dfDrop, df.drop student ID. Nah, di sini kita menghapus fitur yaitu student ID. Kemudian df sama dengan pd.getDummies. Nah, ini digunakan untuk mengubah data dari kategorikal menjadi data numerik. Oke. Kemudian menggunakan teknik one hot encoding. Kemudian dfhead kita cek lagi. Di sini sudah student ID yang tadi kita drop sudah hilang ya. Nah, kemudian ini ada x sama dengan df.drop exam score aksi sama dengan 1. Y sama dengan df exam score. Oke. Maksudnya adalah yang x sama dengan df.drop, ya x itu merupakan variabel independen atau fitur atau prediktor yang digunakan sebagai input bagi model neural network. Nah, fungsi drop tadi ini digunakan untuk menghapus kolom exam score dari dataset. Oke. Kemudian ada y sama dengan df exam score. Nah, y itu merupakan variabel dependent atau target yang atau output yang ingin diprediksi oleh model. Oke. Kemudian ada xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train underscore test underscore split. Oke. Di sini fungsi dari train underscore test underscore split itu fungsi dari library scikit-learn yang digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing. Tujuannya agar model tidak hanya menghafal data tetapi juga dapat diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian di sini ada scalar sama dengan standar scalar, xtrain, xtest. Di kode ini yang tadi yang scalar sama dengan standar scalar itu membuat objek standar scalar. Kemudian standar scalar tadi ini digunakan untuk melakukan normalisasi atau standarisasi pada data. Tujuannya agar setiap fitur memiliki skala yang sama sehingga proses pembelajaran neural network menjadi lebih cepat dan stabil. Kemudian ada xtrain. Baris ini melakukan dua proses yaitu fit yang menghitung karakteristik data training yaitu rata-rata dan standar deviasi. Kemudian ada transform. Setelah mengetahui mean dan standar deviasi tadi, seluruh data training diubah ke skala baru menggunakan rumus standarisasi. Kemudian ada xtest sama dengan scalar.transform. Nah, yang artinya data testing tidak menggunakan fit lagi karena model tidak boleh mengetahui informasi statistik dari data testing karena hal tersebut dapat menyebabkan data leakage, yaitu kondisi ketika informasi data uji ikut memengaruhi proses pelatihan model. Berikutnya ada xtrain.shape. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan untuk melihat dimensi atau ukuran dari sebuah data. Kemudian ada kode berikutnya yaitu model sama dengan sekuensial. Di sini kode yang ini digunakan untuk membuat model sekuensial. Yang kedua, model.add dan 128 activation relu input shape sama dengan xtrain.shape 1 dan model add dropout. Nah, maksudnya artinya yang dari 128 tadi artinya layer pertama memiliki 128 neuron. Nah, neuron-neuron ini akan mempelajari hubungan antar fitur yang ada pada data. Kemudian ada activation sama dengan relu, itu menggunakan fungsi aktivasi relu atau rectified linear unit. Nah, fungsi ini
membuat model mampu mempelajari hubungan yang kompleks dan mempercepat proses pelatihan. Kemudian ada input shape-nya. Ini akan menentukan jumlah neuron pada input layar. Oke. Kemudian ada dropout yang pertama ya. Dropout ini digunakan untuk mengurangi overfitting. Nah, kemudian ada hidden layer kedua yang pada bagian model Advanced 64. Nah, jadi layar kedua ini memiliki 64 neuron. Nah, jumlahnya dibuat lebih sedikit dibanding layar sebelumnya. Hal ini bertujuan agar informasi yang dipelajari menjadi semakin spesifik. Kemudian ada dropout kedua, kemudian ada hidden layer ketiga dengan 32 neuron, dan yang terakhir outputnya hanya memiliki 1 neuron di bagian model Advanced 1. Nah, kemudian kita model compile. Nah, fungsi compile digunakan untuk mengkonfigurasi model sebelum proses pelatihan. Nah, pada tahap ini kita akan menentukan 3 hal penting, yaitu optimizer, loss function, dan evaluation metric. Nah, optimizer sama dengan optimizer karena di awal tadi kita sudah membuat optimizer itu sama dengan Adam ya. Jadi kita memakai optimizer Adam. Nah, yang kedua ada loss MSE. Nah, loss-nya menggunakan mean square error. Kemudian ada matrix, yaitu MAE. Nah, selain menghitung loss tadi, model juga menampilkan MAE selama proses training. Oke, nah ini ada ringkasan model ya, model summary. Ada layar 128, ada yang 64, 32, dan yang terakhir 1 tadi. Oke. Kemudian ini ada history sama dengan model fit. Nah, digunakan untuk melatih atau training model neural network menggunakan data training yang telah dipersiapkan. Nah, pada proses ini model akan menerima data input atau X-train, membandingkan hasil prediksi dengan target yaitu Y-train, menghitung error menggunakan MSE, memperbarui bobot menggunakan backpropagation dan Adam optimizer, serta mengulangi proses tersebut hingga jumlah epoch yang ditentukan selesai. Kemudian ada X-train yang merupakan data fitur yang digunakan sebagai input model. Kemudian Y-train merupakan target yang akan dipelajari model. Validation split sama 0,2, artinya 20% dari data training digunakan untuk sebagai validation data. Nah, kemudian ada epoch sama dengan 300 yang artinya jumlah pengulangan seluruh data training selama proses latihan, yaitu 300. Kemudian ada batch size sama dengan 32. Batch size ini adalah jumlah data yang diproses dalam satu kali pembaruan bobot. Kemudian ada verbose sama dengan 1, yaitu menampilkan proses training secara lengkap. Nah, bisa dilihat ini dari data training pertama sampai 300 ada semua ya. Kemudian YPRED sama dengan model predict X-test. Nah, kode ini digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model neural network yang telah selesai dilatih. Model akan menerima data testing atau X-test sebagai input, kemudian menghasilkan nilai prediksi yang disimpan pada variabel YPRED. Oke. Kemudian kita di sini akan menampilkan evaluasi metriknya, yaitu ada MAE, MSE, RMSE, dan R kuadrat. Kita print. Nah, hasilnya di sini MAE menunjukkan angka 5,68, MSE 51,95, RMSE 7,20, dan R kuadrat sebesar 0,81. Nah, kemudian kita akan memprint validasi loss dan training loss-nya. Nah, di sini ada gambarnya. Oke. Kemudian kita print juga gambar prediksi antara yang aktual dan prediksi menggunakan baris-baris, menggunakan titik-titik tersebut nih. Oke. Semakin dia mendekati dengan diagonal yang sama, maka hasil prediksinya itu semakin baik. Oke. Nah, kemudian kita juga memprint hasil prediksi dan aktualnya dalam bentuk tabel. Bisa dilihat di sini data aktual dan data prediksinya itu sangat sedikit ya perbedaannya. Mungkin
menurut tadi ya kayak MAE-nya sekitar 5,68 ya. Jadi sekitar perbedaannya hanya sekitar 5,68 poin. Nah, kemudian kita di sini ada print juga hasil antara aktual dan prediksinya menggunakan heat map. Oke. Sebagai penutup, kami dapat menyimpulkan 3 poin utama dari proyek ini. Pertama, model neural network berbasis multilayer perceptron yang kami bangun terbukti efektif memprediksi nilai-nilai ujian siswa. Dengan R kuadrat sekitar 0,81 dan RMSE sekitar 7,28, performa yang tergolong baik untuk data perilaku manusia yang secara natural memiliki noise yang cukup tinggi. Kedua, jam belajar terbukti sebagai prediktor paling dominan terhadap nilai ujian siswa. Sementara media sosial dan hiburan digital lainnya memang berpengaruh negatif, namun dengan besaran yang relatif kecil dibanding pengaruh jam belajar. Ketiga, kami menyadari bahwa masih ada ruang perbaikan yang jelas untuk pengembangan lebih lanjut, di antaranya penerapan early stopping, tuning hyperparameter secara sistematis, pembatasan rentang output prediksi, perbandingan dengan model baseline, serta penerapan cross validation agar hasil evaluasi lebih representatif secara statistik. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.